Puji Tuhan. Terima dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara, sharing sebuah pengajaran firman Allah yang kayaknya udah beberapa kali saya bicara tentang sudut pandang, cara pandang. Tapi pagi ini saya masih bicara kembali tentang namanya sudut pandang. Mungkin untuk kesekian kalinya ya, saya kembali bicara soal sudut pandang. Karena saya pikir di pelajaran dalam iman Kristen kita, pelajaran yang penting, keseharian kita. Tetapi banyak kita gagal, banyak kita kalah dalam hidup kita, urusannya adalah sudut pandang. Bilang sama-sama saya, sudut pandang. Tahukah saudara, yang namanya sudut pandang kita, cara pandang kita memandang sesuatu, memandang persoalan, atau memandang keseharian kita, tanpa kita sadari ini seringkali menjadi penghambat dalam kehidupan kita. Jadi penghambat saudara yang baik dalam kita menghadapi masalah, dalam pergaulan dengan sesama, bahkan penghambat dalam urusan hubungan kita dengan Tuhan. Cara pandang. Saya diberkati oleh seorang hamba Tuhan ketika kemarin berkata kepada saya bahwa saya memandang Bapak ini bukan dengan kacamata saya, dengan kacamata Tuhan. Itu bicara sudut pandang. Nah, Tuhan mau pagi ini kita memandang sesuatu bukan pakai kacamata kita, tapi harus pakai kacamata Tuhan. Nah, inilah seringkali yang membuat kita gagal, saudara ya. Sadarkah saudara bahwa seringkali sumber konflik gitu ya, dasar konflik atau pemicu konflik, masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita, itu urusannya karena perbedaan sudut pandang. Kita lihat sekitar kita, rumah tangga seseorang hancur. Kenapa? Karena sudut pandang keluarga ini, suami istri ini berbeda. Hancur loh saudara ya. Perang besar sebab sudut pandangnya berbeda. Kadang-kadang masalah orang tua sama orang muda itu perbedaannya bukan sekadar karena usia. Karena seringkali sudut pandang itu loh yang membuat rame saudara, yang gereja hancur, pelayanan hancur, organisasi hancur. Karena beda sudut pandang. Rumah tangga, bisnis. Ada banyak orang bisnisnya tadinya naik, tiba-tiba anjlok turun. Karena dia hancur, kerjasama join dengan rekan kerjanya. Urusannya apa? Perbedaan cara pandang, sudut pandang dengan join bisnisnya. Dan banyak hal, nah yang saya mau soroti tentang hal yang rohani. Ya, bahwa ternyata perbedaan cara pandang, urusan cara pandang ini juga seringkali menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Makanya penting kan pagi ini kita belajar sama-sama tentang sudut pandang. 1 Samuel pasal 17. Kita akan baca ayat 23 dan 24. Saya baca ayat 23 gitu ya. Lalu sama-sama kita baca di ayat 24. Saya baca ya. 1 Samuel 17 ayat 23. Begini kata firman Allah. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Kisah yang gak asing. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, kata-kata intimidasi, kata-kata tantangan, nantangin orang Israel. Dan Daud mendengarnya. Selain mendengar, Daud melihat. Mari kita sama-sama baca ayat 24, 2, 3. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saya sangat tertarik sekali dengan kalimat di ayat 24 yang berkata begini. Ketika semua orang Israel, bukankah ini bicara jumlah yang banyak? Ini bicara tentang kumpulan orang banyak. Ini bicara tentang hampir semua orang Israel. Bicara mayoritas orang Israel. Ketika semua orang Israel, mayoritas orang Israel. Dikatakan apa? Melihat orang itu. Melihat Goliat. Dikatakan apa setelah mereka melihat Goliat? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kenapa lari ketakutan? Karena melihat Goliat yang unjuk badan, besar badannya kayak monster. Mereka melihat Goliat di depan mereka, mereka ketakutan. Kenapa takut? Karena melihat ini bicara sudut pandang, cara pandang saudara. Mari kita belajar sama-sama pagi ini
Supaya setiap kita memandang segala sesuatu, urusan-urusan dalam hidup kita, termasuk memandang masalah kita. Yang besar sekalipun, mari cara pandang kita harus pakai cara pandang kacamatanya Tuhan. Kalau enggak, kita akan mengalami seperti mayoritas orang Israel. Lari ketakutan, sembunyi ketakutan, mayoritas. Hati-hati dengan mayoritas. Yang mayoritas belum tentu benar. Yang mayoritas kalau salah tidak usah diikuti kalau mayoritas itu salah. Ternyata mayoritasnya salah cara pandangnya. Cara pandang yang keliru membuat mereka lari ketakutan sembunyi. Dan ketika kita bicara sudut pandang, coba lihat statement ini, lihat gambar ini. Waspadalah terhadap apa yang kita lihat. Kenapa? Karena apa yang kita lihat itu sebenarnya dapat menggoyahkan iman kita. Jelas. Kenapa mayoritas orang Israel goyah imannya? Kenapa mereka takut? Karena dengan apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat ternyata menggoyahkan iman mereka. Hati-hati dengan iblis. Iblis memakai apa yang kita lihat untuk rontokkan iman kita. Iblis memakai mata kita untuk apa yang kita lihat, hancurkan dan goyahkan, bimbangkan iman kita. Makanya saya tulis waspada terhadap dengan apa yang kita lihat. Sebab ternyata yang kita lihat dapat bikin rontok goncang iman kita. Dan contoh itu saya kasih gambar terjadi pada manusia pertama Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3 ayat 1-7. Coba kita lihat sebentar ayat ini ya. Manusia kehilangan sudut pandang ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Jadi ternyata binatang yang paling cerdik bukan kancil ya, ular. Makanya ular yang dipakai oleh iblis untuk apa? Menipu muslihat Adam sama Hawa. Yang terbaik, yang paling cerdik yang dipakai. Saya nggak bicara panjang soal itu. Iblis itu kalau hancurkan kita selalu yang dipakai yang terbaik. Bukan yang KW2, KW3, yang grade 2, grade 3. Selalu yang terbaik. Hati-hati saudara ya. Dan iblis itu memakai apa yang kita lihat untuk hancurkan kita. Dari ayat ini singkatnya begini. Mungkin gak usah dibaca kali ya, kepanjangan ya. Atau saya potong ayat ke-6 saja ya. Lihat ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 6. Kayaknya sama-sama kita baca ayat yang ke-6. Terlalu kecil kali tulisan ini buat saudara ya. Saya baca ayat 6. Perempuan itu sama-sama baca ya 2-3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Perhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Melihat. Dan memang iblis mengarahkan mata Hawa untuk melihat. Dia pakai cara melihat Hawa untuk hancurkan, goyahkan imannya. Iblis berkata, tentu buah itu gak boleh dimakan ya semua dalam taman. Oh boleh, cuma satu yang gak boleh. Buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis berkata, justru kalau kamu makan buah itu, kamu seperti Allah. Kamu bisa mengerti yang baik sama yang jahat. Lalu mulai Hawa melihat buah itu. Kena tipuan setan, kena godaan setan. Hawa mulai lihat buah itu. Dan ketika dia lihat, dia goncang dengan perkataan Tuhan. Wah memang menarik. Rupanya kalau aku makan buah ini, aku akan menjadi seperti Allah. Padahal dia sudah seperti Allah. Diciptakan segambar serupa dengan Allah dan seterusnya. Kita gak bahas itu. Tapi lihat manusia pertama rontok, hancur imannya. Kenapa? Dengan yang dilihat cara pandangnya. Dan tahukah saudara? Begitu manusia jatuh dalam dosa, saya suka melepaskan pengajaran ini buat saudara. Begitu dia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata begini, manusia hilang kemuliaannya. Yang pertanyaannya, yang hilang apa dalam kemuliaan? Ini yang jarang dibahas. Ada 5 hal yang hilang. Salah satunya kita pelajari, sudut pandang yang Tuhan beri pada manusia, itu hilang. Manusia mulai suka
pakai sudut pandangnya iblis. Manusia suka pakai cara pandangnya sendiri. Makanya cara pandang ini jadi hambatan kita dalam pergaulan dengan sesama, terutama hubungan jalan ikut Tuhan. Suka jadi hambatan. Pemicunya, konflik masalahnya seringkali di sudut pandang cara pandang ini. Seringkali urusan dengan Tuhan seperti itu. Gagal kita menerima janji Tuhan. Gagal kita setia kepada perkataan Tuhan. Karena urusan sudut pandang ini, saudara. Makanya firman Allah mengajar kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ini peringatan buat kita, tapi ini sebuah pewahyuan yang penting buat kita dari ayat ini. Mari sama-sama kita membacanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Garis bawah ini firman. Ini menurut saya rema yang luar biasa. Sebab hidup kami, kata Paulus, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dari ayat ini firman Tuhan sedang memberitahu kepada kita bahwa musuh dari iman itu adalah penglihatan. Seperti musuhnya Daud, Goliat, musuhnya iman itu penglihatan. Yang suka bikin kita kalah, yang suka bikin kita goncang iman kita itu apa? Penglihatan kita yang kita lihat di depan mata kita. Seperti semua mayoritas orang Israel melihat Goliat langsung takut. Urusannya yang dilihat. Makanya musuhnya iman, waspada, ingat baik-baik. Musuhnya iman, musuhnya percaya kita adalah penglihatan kita. Apa yang kita lihat di depan kita. Saya jadi teringat tentang bangsa Israel. Apa yang membuat bangsa Israel gagal mayoritas tidak masuk tanah Kanaan? Yang membuat mereka gagal masuk tanah Kanaan bukan karena Tuhan gak mampu. Bukan karena Tuhan yang gagal. Tapi kenapa? Yang gagal tuh mereka gagal percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka tidak percaya pada perkataan Tuhan? Kita sama-sama tahu cerita tentang 12 pengintai. Jadi ketika sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Musa diperintahkan Tuhan mengutus 12 pengintai. Singkat katanya begini, 10 pengintai berkata kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Lalu yang 2 pengintai itulah Yosua dan Kaleb, dia berkata begini, kita bisa masuk. Yang 10 pengintai berkata kita tidak bisa masuk, yang 2 berkata kita bisa masuk. Objek yang dilihat sama, tapi kenapa begitu pulang yang dilihat itu laporannya beda. Cara pandangnya itu loh yang membedakan. Cara melihatnya sudut pandang itu yang membuat laporannya berbeda. Dan menurut saya kalau Anda dan saya saudara yang jadi orang Israel waktu itu. Coba Anda pikir dengan baik. Kira-kira Anda lebih mendengar laporan berita dari 10 pengintai yang mayoritas atau yang 2 orang? Saya mau tanya nih sama saudara. Kalau seandainya yang jadi orang Israel waktu itu adalah Anda dan saya. Kira-kira Anda lebih mendengar, lebih percaya kepada yang mayoritas 10 laporannya atau 2? Kayaknya kita lebih mendengar yang 10. Masuk akal kan, reasonable kan saudara ya. Kayaknya kita lebih mendengar yang 10. 10 ngomongnya begini, kita gak bisa masuk. Cuman 2 yang berkata, Yosua dan Kaleb, kita bisa masuk. Kayaknya kita lebih mendengar yang 10. Coba mari kita lihat dulu. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Saudara, saya baca dulu saja ayat ini ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini 10 pengintai. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ngeri ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sama-sama kita baca di ayat 33, 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang.
dan demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan apa yang membuat 10 pengintai berkata, kita nggak bisa masuk ke sana, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka 10 pengintai melihat di Kanaan itu raksasa. Orangnya raksasa-raksasa. Mereka perawakannya tinggi-tinggi besar. Kita kayak belalang. Mereka besar, kita kecil. Mereka pasti menang, kita pasti kalah. Kayak begitu saudara. Kenapa mereka menjadi pesimis? Kenapa imannya jadi goncang? Karena yang mereka lihat. Yang dilihat raksasa. Makanya waspada, hati-hati dengan yang kita lihat. Yang kita lihat bisa dipakai jadi alat setan, goncangkan, rontokkan, hancurkan iman kita. Terbukti 10 pengintai. Dan 10 pengintai meracuni hampir semua mayoritas orang Israel. Sehingga mereka berkata, kalau gitu kita gak bisa masuk. Makanya ngomel terus, kalau gitu lebih baik kita balik kembali kepada Mesir. Gagal saudara ya. Kenapa? Nggak percaya, kena racun 10 pengintai. Makanya dalam Injil Lukas pasal 11 ini Yesus mengajar. Menurut saya ini sebuah pewahyuan dari firman Allah yang luar biasa. Ya, Lukas 11 ayat 34 Yesus katakan begini, matamu, lihat di screen saudara, adalah pelita tubuhmu. Lihat, jika matamu baik, semua tergantung mata. Teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, tergantung matanya, gelaplah tubuhmu. Dengar baik, ini sebuah pewahyuan dari firman Allah yang diajarkan oleh Yesus. Dalam ayat ini, Yesus memang betul dia tidak berkata tentang apa yang kita lihat. Saya ulang, Yesus dalam pengajarannya dalam Lukas 11 ayat 34, Yesus sedang tidak berkata tentang apa yang kita lihat. Tapi Yesus sedang mengajar berkata tentang mata itu adalah alat untuk melihat. Semuanya tergantung dari mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, matanya yang baik, terang tubuh. Tapi kalau matanya buruk, matanya jahat, matanya negatif, cara pandangnya, matanya, cara lihatnya, semua gelap seluruh tubuh. Kadang-kadang kita ini kan paling jago mengoreksi orang kan. Keluh kesahnya orang, persungutannya orang, negatifnya orang. Diri sendiri kita gak bisa lihat. Coba mari kita belajar. Biarlah pagi ini kita punya cara lihat, cara pandang. Jadi Lukas 11 ayat 34, Yesus itu mengajar mata kita ini loh yang kita pakai untuk melihat. Itu mesti betul cara lihatnya, cara pandangnya. Mari lihat gambar ini saudara, supaya bisa menolong membantu kita. Ternyata cara kita melihat dari ajarannya Yesus Lukas 11 ayat 34, ya, mata itu pelita tubuh, ya, mata baik terang semuanya, mata jahat gelap semuanya. Artinya apa? Tergantung dari matanya ini. Makanya cara kita melihat itu lebih penting daripada apa yang kita lihat. Saya ulang, perhatikan ayat ini. Kalimat ini, cara kita melihat itu ternyata jauh lebih penting dari apa yang kita lihat. Ya, coba Anda lihat langsung biar lebih cepat Anda menangkapnya. Memang kita tidak dapat mengubah apa yang sedang kita lihat. Tapi perhatikan, tetapi kita pasti selalu dapat mengubah cara kita melihat. Saya berharap Anda mulai bisa menangkap ini kata-kata firman Allah saudara ya. Dari ajarannya Yesus. Kita tidak dapat mengubah apa yang sedang kita lihat dengan mata kita. Kesukarannya kita, sakitnya kita. Mungkin dengan kita lihat kita nggak bisa rubah. Tetapi kita pasti selalu dapat ya mengubah cara kita melihat, cara kita memandang, sudut pandang kita kepada apa yang kita lihat di depan kita. Mungkin itu sakit kita, mungkin itu kesukaran kita. Ini yang kita suka sebut dengan istilah iman. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Tetapi kita pasti selalu dapat mengubah cara kita melihat. Ini kalimat ini seringkali kita sebut dengan istilah ini loh iman. Yang kita lihat kesukaran, yang kita lihat masih sakit kita belum sembuh gitu ya. Tapi kita punya cara pandang gini, tapi Tuhan masih tolong aku. Tapi aku percaya Tuhan pasti pulihkan. Ya, tapi aku percaya pasti ada keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupku. Bukankah cara pandang seperti ini
Cara melihat seperti ini itu adalah disebut dengan iman. Memang mata kita melihat kesukaan kita belum berubah, nggak bisa robah gitu. Tapi cara pandang kita kan pasti bisa berubah. Selalu dapat berubah gitu saudara. Saya kasih contoh yang mungkin Anda pernah dengar saudara ya. Satu kali ada satu perusahaan sepatu, dia mengirim salesman untuk masuk meninjau survei satu lokasi daerah pedalaman primitif. Diutus ke sana sales sepatu ini, melihat kondisi keadaan yang ada, langsung sales ini telepon sama bosnya di perusahaan. Bos, besok saya langsung pulang. Karena kita nggak mungkin bisa jual sepatu di sini, buka outlet segala macam nggak bisa. Karena ternyata penduduknya betul-betul primitif. Saya lihat bos, nggak ada seorang pun mereka yang pakai sepatu dan kenal sepatu. Jadi bos, besok saya langsung pulang. Karena kita nggak mungkin bisa jualan di sini. Pulang dia. Perusahaan nggak puas. Bosnya kirim salesman yang kedua, survei lokasi yang sama, lihat kondisi sikon yang sama. Memang penduduknya primitif, mereka nggak pakai sepatu, nggak kenal sepatu. Semuanya jalan tanpa alas kaki. Pedalaman ceritanya. Tetapi salesman yang kedua begitu nyampe lokasi dari primitif langsung telepon perusahaan bosnya. Bos, besok kirim sepatu sebanyak-banyaknya. Ini ada peluang besar bos. Saya yakin kita sukses besar di daerah ini kalau kita jual sepatu. Saudara, yang dilihat sama primitifnya, gak kenal sepatu, gak pernah pakai sepatu. Tapi cara pandangnya berbeda, kesimpulan laporannya beda. Yang membedakannya di mana? Yang membedakannya adalah cara melihat sesuatu. Yang satu memandangnya negatif, yang satu positif. Yang positif ini yang seringkali kita sebut dengan namanya iman. Nah, ketika kita bicara iman, coba lihat statement ini yang saya tulis sama saudara. Berbicara tentang iman, saudara ya, iman itu tidak membutakan mata kita. Ini penting loh saudara ya. Ini penting, saya ulang. Berbicara tentang iman Kristen, iman kita. Iman itu tidak membutakan mata kita untuk melihat ya, melihat masalah kita dan menyangkali kenyataan masalah kita. Apakah saya perlu ulang supaya Anda paham? Ketika bicara iman Kristen, iman kita, iman dalam diri kita itu tidak membutakan mata kita untuk melihat persoalan dan menyangkali kenyataan masalah yang kita hadapi. Jadi iman itu ingat baik-baik, bukan menyangkali kenyataan yang kita hadapi, tapi iman itu mengatasi kenyataan. Saudara ngerti gak maksud saya? Jadi iman kepada Tuhan, iman dalam diri kita, namanya orang beriman. Iman itu bukan membutakan mata kita atau menyangkali kenyataan yang ada. Satu contoh ya, saya masih ingat ketika saya masih sebutlah remaja begitu, pernah ikut KKR anak-anak muda remaja. Ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya nggak usah sebut namanya, pendeta ini cukup terkenal di masa itu tapi sudah meninggal almarhum. Hamba Tuhan berkata begini, ya, yang namanya iman hamba Tuhan kata ini, kalau kamu sakit, kamu katakan begini, ya, omong kosong saya sakit, saya tidak sakit. Jadi saya dengar, saya ingat sampai hari ini, itu pengajaran firman mengatakan, kalau kamu sakit, kamu harus berkata, omong kosong saya sakit, saya tidak sakit kok. Waktu itu ketika saya mendengar pengajaran itu saya katakan, wih luar biasa ya pengajarannya, bagus ya pengajarannya, hebat, top, keren pengajarannya. Tetapi ketika saya coba merenungkan firman Allah ini, ternyata gak seperti itu. Iman itu gak seperti itu. Iman dalam diri kita bukan berarti membutakan kita untuk gak lihat masalah kita. Iman dalam diri kita bukan berarti kita menyangkali dengan kenyataan yang sedang kita hadapi. Itu bukan iman loh. Iman itu ya bukan menyangkali kenyataan, tapi iman dalam diri kita, kita percaya sanggup mengatasi kenyataan yang kita hadapi. Makanya saya tulis begini, iman memang tidak mengubah yang kita lihat saudara ya, tapi iman pasti mengubah cara kita melihatnya, melihat situasi yang ada. Barangkali cara melihat ini yang orang dunia sebut dengan istilah positive thinking. Bapak ibu saudara pasti sering dengarkan istilah positive thinking. Memandang segala sesuatu positif. Ada masalah tapi melihatnya positif. Makanya kita menyebut positive thinking. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara.
Tidak selalu yang namanya positive thinking itu adalah iman. Bahkan bisa jadi saya berani katakan yang namanya positive thinking jangan-jangan memang bukan iman. Kalau positifnya dasarnya bukan pada firman dan Tuhan Yesus. Masih ingat pelajaran iman kemarin? Jangan-jangan positive thinking itu bukan iman, bahkan mungkin bukan iman gitu saudara ya. Cuman positif. Karena kita tahu yang namanya positive thinking dari orang dunia itu dasarnya sumbernya adalah self, diri sendiri. Positive thinking percayanya pada diri sendiri, makanya bukan iman. Namanya iman dasarnya sumbernya percayanya adalah Yesus dan firman Allah. Itu baru iman. Ya, dasarnya harus Tuhan Yesus dan firman Allah. Nah, yang namanya positive thinking itu sumbernya diri sendiri. Dari kecil kita memang diajar kamu mesti percaya pada dirimu sendiri. Jangan bergantung sama orang. Dari kecil kita dipupuk seperti itu. Di sekolah sama bapak ibu guru kita. Di rumah sama orang tua kita. Lu mesti percaya sama diri sendiri. Lu gak boleh ngerepotin orang lain. Lu gak boleh bergantung sama orang. Karena terus dididiknya, diajarnya, dipupuknya, percaya diri sendiri, percaya diri sendiri. Saya suka bilang, sampai kita lupa ketika berurusan sama Tuhan, kita pun pakai kekuatan kita. Bapak ibu saudara, saya beritahu kepada saudara, kekuatan kita di hadapan Tuhan tidak laku. Justru kekuatan kita menghambat untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Jadi positive thinking, percaya pada diri sendiri, itu bukan iman. Saya coba buktikan sama saudara beberapa contoh tentang cara pandang kita bisa berubah. Ketika kita melihat sesuatu yang kita lihat kita nggak bisa berubah. Tapi cara pandang kita bisa berubah. Dan itu membuktikan iman. Jadi bukti iman kita itu seperti apa sebetulnya? Ya cara pandang kita kepada masalah kita itu membuktikan iman kita. Ya coba kita lihat contoh tentang Daud melawan Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat 25 dan 26. Saya baca saja ayat ini, perhatikan ayat ini. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, maksudnya mengalahkan Goliat, akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, apalagi dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Bonusnya banyak banget kalau bisa kalahkan Goliat. Lihat ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Saya tertarik dengan kalimat ini, perhatikan baik-baik. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Ini kan kalimat nantang. Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Semua takut, tetapi Daud tidak takut. Tahukah Anda jawabannya? Kenapa semuanya takut? Raja Saul takut, tapi Daud tidak takut. Cara pandangnya. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan khotbah luar biasa berkata begini. Ini hamba Tuhan ini yang ngomong bukan saya. Saya mesti jujur, ini bukan perkataan saya. Perkataan hamba Tuhan yang saya dengar berkhotbah berkata begini. Bagi Saul, Goliat itu terlalu besar. Tetapi bagi Daud yang pakai ketepel, besarnya Goliat tidak akan mungkin melesat. Maksudnya dia pakai ketepel, kalau dia ketepel gak mungkin melesat. Hamba Tuhan berkata betul, cara pandang kan. Bagi Saul memandangnya, wah Goliat ini monster. Goliat ini masalah yang besar. Gak mungkin aku sukar untuk mengalahkannya. Tapi Daud berkata, besarnya Goliat, aku ketepel, gak mungkin melesat. Cara pandang. Dan inilah yang kita sebut dengan istilah iman. Kita gak bisa merubah yang kita lihat, besar ya besar. Tapi cara pandang kita bisa berubah. Dan iman inilah yang bisa mengatasi kenyataan yang kita hadapi. Saya kasih bukti contoh lain. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Ini tentang dua pengintai Yosua dan Kaleb. Mungkin langsung baca ayatnya biar cepat ya. Saya baca 6, Bilangan 14 ayat 6. Perhatikan ini ayat-ayat, kalimat-kalimat kata firman. Biar jadi rema, dihidupkan di roh setiap kita.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Karena dengar perkataan 10 pengintai, kita gak bisa masuk, kita gak bisa masuk. Sedih, koyakkan pakaian saudara ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri, perhatikan baik-baik. Negeri yang kami lalui untuk diintai, untuk dilihat, itu adalah luar biasa baiknya. Loh, kok beda? 10 pengintai berkata, kita gak bisa masuk, raksasa besar di sana, kita dimakan sama mereka, kita belalang, mereka besar. Loh kok beda? Yang dilihat tempat sama, objek sama, laporan beda, cara pandang yang berbeda persoalannya. 2 pengintai Yosua Kaleb berkata, negeri yang kami lihat itu luar biasa baiknya. Wow. Apalagi ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ini penting. Semua kemenangan kita, semua yang kita kerjakan dasarnya adalah ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, apapun kita kerjakan, jika Tuhan berkenan, maka ini yang terjadi. Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, negeri Kanaan yang limpah dengan susu dan madu, dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara, ada di pelajaran firman Allah pagi dari awal sampai akhir yang barusan saya sampaikan ini semuanya bicara tentang sudut pandang, cara pandang. Ya, bagaimana supaya kita memiliki cara pandang seperti Kaleb dan Yosua bin Nun? Bagaimana caranya? Cara posisi kita mesti berubah. Posisi kita mesti berubah. Jangan lagi memandang sesuatu pakai cara pandang kita. Mari kita belajar pakai kacamata cara pandangnya Tuhan. Lihat apa saja, lihat masalah, lihat orang lain, lihat kesulitan, lihat agenda Tuhan, lihat rencana Tuhan, lihat apapun yang kita lakukan sekarang, belajar pagi ini, belajar pakai cara memandangnya Tuhan. Makanya kita akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa, pakai cara pandang Tuhan. Kalau kita lihat Goliat yang besar datang sama kita, kalau kita pakai cara pandang kita kalah. Lihat masa pandemi yang belum selesai, lihat dampak pandemi yang berat ekonomi. Kalau kita pakai cara pandang kita, hancur kita, stres kita, negatif hidup kita. Pandang masa pandemi belum selesai, lihat 2022 ini pakai cara pandang, sudut pandangnya Tuhan. Saudara akan melihat ada banyak hal yang positif. Ada banyak hal, Anda lihat hal-hal yang dahsyat. Tuhan kerjakan yang positif dalam kehidupan kita. Seperti saya suka kasih contoh, channel YouTube Doa Pagi ini muncul karena masa pandemi. Dulu sebelum pandemi saya cuma melayani dalam gedung gereja. 80 orang doa pagi, 100 orang sekian doa pagi. Cuma dalam gedung jemaat yang saya gembalakan, yang datang kepada saya. Tapi sekarang saya banyak melihat, walaupun mata saya nggak melihat, ribuan orang sekarang sedang doa pagi dengan saya. Bukankah ini hal yang positif? Seperti itulah cara pandang kita. Ya, kelihatannya negatif. Ya, memang kita nggak bisa melihat, nggak bisa merubah pandemi ini. Tapi kita bisa merubah cara pandang kita. Harus berubah pakai kacamata cara pandangnya Tuhan. Posisinya mesti berubah. Seperti saya kasih contoh, saudara ya. Kalau Anda naik pesawat terbang, sebelum pesawat itu take off terbang, masih di bawah. Apa yang Anda lihat di luar jendela? Ada bus. Ada apa lagi? Ada pesawat lain, ada gedung-gedung besar di daerah bandara itu. Ya, semuanya besar. Tapi begitu pesawat take off mulai terbang, mulai posisinya berubah, tidak di bawah lagi. Posisi berubah di atas, berubah posisi ini menentukan cara pandang. Apa yang Anda lihat ketika di atas, lihat ke jendela. Masih ada gedungnya? Masih ada. Masih ada mobilnya? Masih ada. Busnya ada semua. Apakah yang Anda lihat ukuran besarnya sama? Enggak, jadi kecil. Apakah memang mengecil? Oh tidak. Kenapa kelihatan kecil? Cara pandangnya, posisinya berubah. Sudut pandangnya sekarang dari atas. Saya percaya kalau kita memandang segala sesuatu, cara pandangnya dari atas, cara pandang Tuhan. Saya percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Yang sukar jadi mudah. Yang besar kelihatannya kecil. Karena kita tahu apa? Ada Tuhan yang lebih besar. Itu cara pandang yang dimiliki sama Daud. Semua ketakutan. Daud gak takut.
Engkau menghadapi aku dengan pedang tombak dan lembing. Tetapi aku menghadapi engkau dengan kuasa Tuhan. Yang digedein kuasa Tuhan. Biarlah pagi ini kita punya cara pandang ini. Biarlah mata rohani kita dibukakan, disingkapkan oleh Tuhan. Memandang segala hal perkara pakai cara pandang Tuhan. Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Saya berdoa pagi ini, iman rohani saudara, roh saudara berkobar-kobar, terbangun imanmu. Untuk hari ini tidak ada yang frustasi. Aku tidak takut lagi sekarang Pak. Ada Tuhan yang besar bersama hidupku. Puji Tuhan.